Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan rekan-rekan semua. Kita awali dengan taqabbalallahu minna wa minkum dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan pertemuan ke-9 pada pekan ini. Yang terhormat tentu saja dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, Bapak Rido Riswaldi STMM, serta rekan-rekan berpikir yang kami banggakan. Langsung saja, tanpa memperpanjang mukadimah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi terkait topik isu-isu etika, sosial, dan politik dalam sistem informasi. Next. Sebelum kami masuk pada pembahasan, izinkan saya selaku moderator untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yang mana kami berasal dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Aura Ashelia, dengan NIM 2205962, dan juga rekan saya Dinda Oktaviani dengan NIM 2205969, dan juga rekan saya Khairina Salsabila dengan NIM 2205981. Next. Baik, pada bab pendahuluan pertama ini, yang mana lebih lanjutnya akan disampaikan langsung oleh rekan saya Khairina Salsabila. Kepada Salsa, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Langsung saja, bagi informasi itu dia terus berkembang dan semakin banyak digunakan dalam berbagai aspek kehidupan. Dari komunikasi, bisnis, hingga pendidikan, sistem informasi ini dia membantu mempermudah banyak hal. Tapi di balik manfaatnya ini, ada juga berbagai tantangan etis yang harus dihadapi. Misalnya mungkin penyalahgunaan data pribadi, pencurian identitas, serta kurangnya kesadaran akan keamanan digital yang bisa merugikan banyak orang. Selain masalah keamanan, ada juga isu kesenjangan akses terhadap teknologi. Tidak semua orang mempunyai kesempatan yang sama untuk menikmati manfaat teknologi informasi, terutama mereka yang tinggal di daerah terpencil atau kurang mampu. Jadi hal ini bikin ketimpangan sosial semakin besar. Karena itu informasi dan peluangnya lebih mudah diakses oleh kelompok tertentu saja. Selanjutnya, masuk ke materi yang pertama itu ada isu-isu etis dan sosial yang berhubungan dengan sistem. Etika atau etis merupakan sekumpulan kepercayaan, standar, atau teladan yang mengarahkan seseorang atau masyarakat. Isu etika dalam sistem informasi dia berkaitan dengan keputusan individu dan organisasi mengenai apa yang benar atau salah dalam teknologi informasi. Etika, dia mengacu pada standar moral dan prinsip-prinsip yang mengarahkan perilaku seseorang dalam masyarakat. Isu sosial muncul dari permasalahan etika. Seringkali dia berkaitan dengan bagaimana teknologi informasi ini mempengaruhi masyarakat, hak individu, dan distribusi kekuasaan. Selanjutnya itu ada tren teknologi yang meningkatkan isu etika. Yang pertama, peningkatan kekuatan komputasi. Di sini sistem semakin kompleks dan berpengaruh pada kehidupan manusia. Yang kedua, itu ada penurunan biaya penyimpanan data, memungkinkan organisasi mengumpulkan dan menyimpan data individu dengan lebih mudah. Yang ketiga itu ada kemajuan analisis data. Jadi data individu ini dapat dikumpulkan, diproses, dan dianalisis untuk kepentingan tertentu. Yang terakhir itu ada perkembangan internet dan jaringan. Jadi data tadi dapat diakses, disalin, dan dibagikan dengan cepat, sehingga meningkatkan risiko pencurian informasi. Selanjutnya itu ada tantangan privasi dalam internet. Yang pertama ada informasi pribadi ini dapat dimonitor, direkam, dan disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Yang kedua ada aktivitas online pengguna yang dapat diacak tanpa izin. Terakhir itu ada perusahaan dapat mengumpulkan informasi pelanggan untuk kepentingan bisnis tanpa persetujuan mereka. Nah, selanjutnya di sini ada dilema etika dalam penggunaan teknologi. Yang pertama ada penggunaan AI dan otomatisasi dalam Penggunaan AI dan otomatisasi dapat mengurangi kebutuhan tenaga kerja manusia. Yang kedua, itu ada pemantauan aktivitas karyawan oleh perusahaan untuk mengontrol produktivitas. Yang ketiga, itu ada penyalahgunaan media sosial untuk menyebarkan informasi palsu atau manipulatif. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada saudari Khairina Salsabila. Untuk next pembahasan selanjutnya akan disambung oleh rekan saya Dinda Oktaviani. Kepada Dinda, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi tentang kejahatan dan penyalahgunaan sistem informasi. Di mana ada beberapa kejahatan yang dilakukan eh, oleh oknum-oknum. Yang pertama yaitu spamming, di mana hal ini merupakan tindakan pengiriman email dan pesan elektronik lainnya yang tidak diinginkan penerima. Yang kedua, hacking, yaitu memanfaatkan kelemahan keamanan website untuk mendapatkan akses ke data kepemilikan seperti informasi dan password pelanggan. Para hacker bisa menggunakan Trojan horse yang bertindak sebagai perangkat lunak resmi untuk mengambil informasi pada komputer host. Yang ketiga yaitu jamming, di mana pelaku menggunakan perangkat lunak untuk mengikat komputer yang mengghosting suatu website sehingga pengunjung yang sah tidak bisa mengakses situs tersebut. Next. Yang keempat yaitu perangkat lunak yang jahat, di mana para perusak web menggunakan data yang mengalir melalui internet untuk mengirimkan virus-virus komputer yang mampu melumpuhkan sistem komputer. Selanjutnya itu sniffing, yaitu suatu bentuk penyadapan dengan menempatkan perangkat lunak kecil untuk mengambil informasi yang melalui pengguna ke komputer yang mengghosting suatu website. Informasi ini bisa mencakup kartu kredit dan data rahasia lainnya. Yang terakhir yaitu spoofing, di mana tindakan penipuan yang dilakukan seseorang yang membuat dirinya seakan-akan adalah organisasi yang sah, padahal bukan, dan membuat website tiruan yang serupa dengan website yang asli sehingga bisa dengan mudah mengumpulkan informasi rahasia dari pengunjung situs yang tidak menyadari penipuan tersebut. Next. Selanjutnya saya akan membahas materi yang kedua yaitu etika dalam masyarakat informasi dan dimensi-dimensi moral dari sistem informasi. Pada bagian ini ada isu etika, sosial, dan politis utama yang muncul oleh adanya informasi mencakup 5 dimensi moral diantaranya. Yang pertama yaitu hak dan kewajiban informasi, di mana hal ini berkaitan dengan perlindungan privasi seorang individu dengan tidak mencampuri atau membatasi kebebasan individu tersebut dengan mencari informasi seperti data-data melalui teknologi tanpa seizin dan sepengetahuan individu yang bersangkutan. Yang kedua yaitu kepemilikan hak dan kewajiban, di mana ini berkaitan dengan perlindungan kekayaan dan intelektual pribadi. Kekayaan intelektual sebagai kekayaan yang tidak berwujud yang diciptakan oleh seorang individu atau organisasi. Dengan adanya teknologi informasi, membuat perlindungan terhadap kekayaan intelektual sulit untuk dilakukan karena informasi yang terkomputerisasi bisa dengan mudah disalin atau diperbanyak untuk didistribusikan pada jaringan yang luas jangkauannya. Kekayaan intelektual yang dilindungi meliputi rahasia dagang, hak cipta, dan hak paten. Selanjutnya yaitu akuntabilitas dan pengendalian, di mana hal ini berkaitan dengan undang-undang privasi individu, di mana teknologi informasi baru yang membawa tantangan bagi undang-undang liabilitas dan dalam praktik sosial untuk menuntut tanggung jawab perorangan dan individu atas bahaya-bahaya yang terjadi dari informasi individu serta hak-hak pribadi. Yang keempat yaitu kualitas sistem yang berkaitan dengan standar kualitas sistem data yang harus dipenuhi untuk menghindari kesalahan dari sistem yang diterapkan untuk melindungi data dalam suatu perusahaan agar tidak menyebabkan kekacauan dan kerugian dalam bisnis. Yang terakhir yaitu kualitas hidup. Komputer dan teknologi informasi mungkin dapat merusak elemen yang berharga dari kebudayaan yang ada di dalam masyarakat. Meskipun di sisi lain juga dapat berikan manfaat bagi kehidupan, seperti kasus internet yang bisa menjadi teman atau musuh bagi anak-anak. Dari segi positif, internet menawarkan begitu banyak hal kepada mereka, seperti mereka menggunakan internet untuk tugas sekolah atau mengirim email untuk temannya yang jauh. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih Saudari Dinda Oktaviani. Untuk pembahasan lebih lanjut akan saya sampaikan sendiri, yaitu mengenai konsep dasar etika dalam masyarakat informasi. Etika dalam sistem informasi ini sebenarnya didasarkan pada beberapa prinsip utama, yaitu yang pertama adalah tanggung jawab atau responsibility, di mana di sini para individu atau organisasi itu harus menerima akibat dari keputusan yang mereka buat. Dengan kata lain harus bertanggung jawab atas keputusan yang telah mereka buat. Yang kedua adalah akuntabilitas atau accountability, yang mana ini adalah suatu mekanisme yang memungkinkan penilaian terhadap kewajiban dan juga tindakan seseorang atau organisasi tadi. Sehingga ada perlu mekanisme di sini untuk setiap penilaian atas tindakan yang dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah liabilitas atau liability. Ini adalah sistem hukum yang mana nantinya akan melindungi individu dari tindakan yang mungkin akan merugikan mereka. Selanjutnya, ada kode etik dalam penggunaan sistem informasi. Yang pertama itu kita perlu menetapkan kode etik bagi pengguna sistem informasi itu sendiri. Yang kemudian kedua, kita harus melakukan audit etika secara berkala. Dan yang ketiga, kita harus memberikan pelatihan tentang etika teknologi kepada karyawan. Dan yang terakhir, kita perlu menggunakan regulasi dan hukum yang melindungi hak individu dan juga organisasi. Selanjutnya, dari pemaparan materi tadi, maka dapat kita simpulkan bahwasanya sistem informasi ini memiliki keunggulan yang sangat penting dalam membantu perusahaan mencapai keunggulan bersaing. Karena dengan penerapan yang tepat, sistem informasi ini dapat meningkatkan efisiensi, mempercepat inovasi, dan juga memberikan keunggulan dalam pelayanan pelanggan. Namun tentunya perusahaan juga harus siap menghadapi berbagai tantangan dalam implementasi SI ini agar manfaat yang didapatkan bisa optimal. Oleh karena itu, strategi penerapan SI atau sistem informasi harus disusun selaras dengan tujuan bisnis dari perusahaan itu sendiri. Oke, baik. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami terkait materi kita pada pertemuan kali ini. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.